Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanestiasi. Saya dari jurusan Sosiologi dengan NIM 180 111 3074. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, yakni pada kali ini pada mata kuliah Sosiologi Ekonomi, saya akan menjelaskan mengenai dampak virus COVID-19 terhadap sosial ekonomi masyarakat kita. Nah, kita semua tahu virus corona itu ada. Tapi apa kita tahu pengertiannya itu apa sih sebenarnya virus corona itu? Virus corona merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, ini menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, dan yang kedua yaitu infeksi pernapasan berat seperti pneumonia. Coronavirus ini kita tidak bisa menganggap sepele ya, tidak seperti flu yang dapat sembuh jika kita beli obat di apotek. Enggak, kita bisa sesepele itu terhadap virus ini. Karena coronavirus ini dapat menyerang siapa saja dan umur apa aja, dari kalangan kecil hingga tua pun dia dapat menyerangnya. Nah, menurut sumber yang saya baca yaitu Halo Dokter, pada tanggal 14 Desember 2020 ini, angka yang terkena COVID-19 ini berjumlah 18.819 orang. Bisa dikatakan sangat tinggi nih. Virus ini tingkat penyebarannya tentunya sangat cepat, karena kita tahu dari angkanya itu aja udah tinggi banget. Hal tersebut membuat beberapa negara termasuk Indonesia memberlakukan PSBB dan PSBM di sebagian wilayah. Karena coronavirus ini tentunya membuat dunia itu sedang dalam tekanan yang sangat berat, karena ada banyak hal atau dampak yang disebabkan oleh coronavirus ini, terutama Indonesia ya. Dampak yang diserangnya itu bukan hanya pada dunia kesehatan, tapi juga mempengaruhi pada bidang atau aspek sosial ekonomi negara kita. Nah, lalu apa aja nih dampak-dampak yang dihasilkan dari coronavirus ini terhadap negara kita? Ya, ini pertama, lumpuhnya kegiatan berdagang, ya, dimana berdagang itu atau pasar itu, berdagang itu terjadi pasar, yaitu pusat kegiatannya masyarakat, pusat perekonomiannya masyarakat itu tidak berjalan dengan semestinya, karena dalam coronavirus ini kita dianjurkan, sangat diharuskan untuk physical distancing. Sementara pasar itu adalah tempatnya untuk berdesak-desakan, jadi tidak mungkin untuk terjadinya kegiatan perekonomian tersebut, ya kan. Misalnya nih, banyak pasar yang ditutup sementara demi pencegahan penyebaran COVID ini. Dan dampak kedua yang dihasilkan dari coronavirus ini yaitu harga-harga barang menjadi naik, karena sumbernya itu atau cadangan-cadangannya itu mulai menipis, karena ada sebagian barang atau kebutuhan sehari-hari yang memang cepat habis. Dan juga selain itu pembelian juga menurun, pembelian dari masyarakat, karena kan pendapatannya ikut menurun. Lalu selanjutnya yaitu ada dampak dari coronavirus ini, komunikasi yang harmonis serta kondusif, karena konsep tersebut dilakukan masyarakat untuk saling memenuhi kebutuhan, namun tetap dalam kawasan yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Jadi mereka memanfaatkan teknologi, misalnya handphone atau media sosialnya seperti Facebook dan WhatsApp, karena kebanyakan dari warga-warga kita atau masyarakat menggunakan media tersebut. Yaitu dari media tadi itu menciptakan komunikasi yang harmonis serta kondusif. Lalu terciptalah strategi pemasaran yang mudah, karena mereka dapat memasarkan barang mereka atau hasil pertanian mereka terhadap tetangganya atau masyarakat yang wilayahnya dekat dengan rumahnya. Yaitu dimulai dari antar WA, lalu
ataupun menggunakan media sosial seperti Facebook. Mereka menyediakan layanan delivery order di mana kita dapat memesan lalu membayar pesanan tersebut jika pesanan tersebut sudah diantar ke rumah kita. Tapi syaratnya ini adalah dalam wilayah yang sama biasanya mereka melakukan delivery order. Lalu dari pemanfaatan teknologi tadi, lalu strategi pemasaran yang mudah, itu menciptakan masyarakat itu menjadi kreatif, inovatif, dan produktif karena sebagian dari kita memanfaatkan WhatsApp, media sosial dengan baik. Apalagi selain daripada itu, kita yang sebagai anak muda ini juga memanfaatkan teknologi dengan baik. Kita dapat berekreasi melalui tugas, ataupun ketika kita sedang bosan kita dapat melakukan hal-hal yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya, misalnya memasak dan lain sebagainya, atau mengembangkan bakat yang ada pada diri kita. Lalu dampak yang keenam yang dihasilkan dari coronavirus ini yaitu masyarakat jadi banyak yang kehilangan pekerjaannya. Perusahaan atau tempat pekerjaan biasanya memberlakukan PHK itu karena mereka tidak sanggup untuk membayar atau membayar gaji para anggotanya, atau mereka tuh seperti itu jika mereka tidak tercapai tujuannya, apalagi dengan melihat masyarakat kita ini sedang kesusahan karena COVID ini ya kan. Lalu selanjutnya yaitu dari kena PHK tadi menyebabkan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran ini karena mereka sulit untuk mendapatkan lowongan pekerjaan ataupun untuk mendapatkan pekerjaan yang sementara itu, apalagi mereka ditambah dengan latar pendidikan yang kurang, jadi menyebabkan mereka tuh sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan kemampuan yang tidak seberapa tentunya. Lalu di samping itu juga dalam mengakses fasilitas kesehatan itu juga sulit karena pihak dari rumah sakit itu atau dari pemerintah kita sendiri itu membatasi siapa saja yang dapat ke tempat rumah sakit tersebut. Misalnya saja nih ibu hamil itu tidak diwajibkan, jadinya tidak terlalu diperbolehkan karena takutnya ntar jadi menyebabkan terkena COVID ataupun dia menularkan COVID ke anggota keluarga lainnya. Lalu karena tadi terjadi PHK, suaminya dipecat misalnya, itu para perempuan atau istri itu mengalami peranan yang ganda. Selain menjadi ibu rumah tangga, mereka juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kalau tidak bekerja, mereka mau makan apa tentunya kan. Lalu karena coronavirus tadi menyebabkan kelangkaan barang, karena tadi harga barang menjadi naik, barang-barang wajib seperti hand sanitizer, kebutuhan sehari-hari yang wajib itu jadi langka, persediaan barangnya itu kurang karena mereka sudah mempersiapkan atau mereka membeli sebanyak-banyaknya untuk stok di rumah. Lalu mereka tidak akan keluar-keluar lagi jika tidak penting-penting sekali. Makanya ini menyebabkan kelangkaan barang, atau ada pihak yang licik, yang curang. Pihak yang licik dan curang tadi menimbun persediaan barang itu yang seharusnya tidak seperti itu, atau mereka akan menaikkan harga. Itu dilakukan oleh oknum-oknum yang curang biasanya. Lalu selanjutnya itu menyebabkan disorganisasi dan disfungsi sosial, yaitu menyebabkan prasangka dan diskriminasi. Misalnya nih, ada anggota dari masyarakat kita yang terkena COVID, lalu maaf nih dia meninggal dunia, dia tidak bisa sembuh. Lalu masyarakat kita tuh menjadi takut karena dia terkena COVID, penyebarannya sangat cepat dan mudah, mereka tidak menerima penguburan di wilayah mereka itu tadi, tempat tinggalnya sendiri, itu tidak diperbolehkan dan menyebabkan konflik tadi, menyebabkan salah prasangka yang negatif jadinya. Lalu selanjutnya itu dari PHK tadi dapat menyebabkan tindakan kriminalitas. Kriminalitas ini menjadi tinggi karena sulitnya tadi mencari pekerjaan ataupun pekerjaan sementara, dan juga ada peraturan atau statement dari Menteri
dari Menteri Hukum, yaitu orang yang di dalam penjara itu dikeluarkan dengan syarat tertentu. Orang yang dalam penjara, ya ampun, bayangin aja, mereka udah melakukan kejahatan, dikeluarin, lalu tertangkap lagi, tentu membuat angka kriminalitas itu semakin tinggi. Lalu selanjutnya yaitu melemahnya sektor kepariwisataan. Sebagian daerah kita itu sumber pendapatan utamanya yaitu dari pariwisata. Jika physical distancing atau PSBB diterapkan, maka daerah wisata tersebut menjadi sepi dan dagangan-dagangan sekitar pariwisata itu pasti tidak akan laku, ya kan. Lalu menyebabkan profesi-profesi baru, berkembangnya profesi baru seperti pengemis, manusia silver. Mereka begitu adalah akibat dari PHK tadi, karena sulitnya mencari pekerjaan, tidak punya kemampuan, keterampilan. Jadi menyebabkan mereka mau tidak mau terjun langsung menjadi pengemis maupun manusia silver ataupun jadi gelandangan. Baiklah, hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.